Oke, jadi gini sih. Saya juga di sini sebagai perwakilan dari teman-teman, saya bilang saya mau ucapkan makasih juga nih buat Bang Andi bisa mau meluangkan waktu gitu buat join sama kita di sini, bagi-bagi pengalamannya. Terus apalagi ya. Jadi ibaratnya sharing-sharing gitu. Mau ikut sharing-sharing sama kita di sini yang mungkin masih ada di Indonesia, tapi kita punya harapan besar gitu loh. Kita juga pengen berangkat ke sana gitu, entah kapan ya, tapi kita niatin dulu dari sekarang. Halo guys, hari ini kita nggak bakal kemana-mana. Gue bakalan bikin video ngobrol bareng subscriber di Indonesia. Kita banyak melakukan tanya jawab tentang kerjaan dan kehidupan di Amerika guys. Pokoknya saksikan, tonton terus videonya. Kita zoom bareng subscriber kali ini guys. Let's go guys, jangan kemana-mana. Di subscribe, like, and share. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kalian yang beragama muslim ya, selamat malam buat teman-teman yang non muslim. Sampai ketemu lagi nih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah masuk beberapa orang? Berapa orang nih yang masuk? 10 orang. Udah langsung cepet amat. 10 orang. Ya, udah 10 nih. Perkenalan dulu lah. Iya. Siapa tuh mau memperkenalkan diri duluan? Oke. Buat 10 orang dulu nih mau memperkenalkan diri, kalian pasti udah tahu lah ya di video ya. Nama gue nih Andi, ya kan, udah tahu lah. Terus pertama gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support ya. Doa semuanya buat channel ini sih belum gede. Cuman ya gue nggak putus-putus selalu bilang terima kasih lah buat kalian, karena memang ini luar biasa banget ya sambutannya buat channel ini, walaupun ini buat gue sendiri ini channelnya abal-abal gitu ya. Tapi abal-abal jadi ambil-ambil nanti Bang. Keren lah itu. Ya karena emang yang gue lihat dari algoritmanya memang belum lambat banget gitu perkembangannya ya, karena gue juga nggak tahu kenapa gitu ya, masih gue cari-cari kenapa. Tapi sebagian itu gue lihat tanggapannya sama kalian ini nanggepinnya udah bagus banget gitu loh, daripada yang dulu-dulu ya, dari awal itu prakteknya itu gue tahu. Pokoknya gue nggak bisa bilang apa-apa dulu nih, belum jadi aja gue udah bilang terima kasih banget. Yang gue pengenin tuh memang satu, bikin video ini memang gue pengen punya banyak teman gitu intinya ya. Iya. Yang kedua biar jadi manfaat, jadi nggak ada yang dibuat-buat ya, nggak ada cuman gue mengiming-imingin ya kalian buat kerja di Amerika, enggak. Cuman gue pengen kalian itu pikirannya lebih ke depan lagi gitu, supaya nggak berada di zona nyaman gitu ya. Iya. Gue juga lahir dari Indonesia, gede gue di Indonesia, gue pengen banget berbuat sesuatu di Indonesia, tapi gue nggak ada kesempatan gitu ya, nggak ada kesempatan, mungkin juga seperti kalian gitu ya. Kita nggak ada pilihan, gue harus cabut gitu aja. Bang Andi aslinya dari mana Bang Andi? Gue asli lahir di Surabaya Bang. Oh, saya Surabaya juga Bang. Surabaya sampai kelas 4 SD kalau nggak salah pindah ke Jakarta. Oh, saya dari kuliah baru ke Surabaya. Surabaya. Kayaknya udah pernah ke Amerika kayaknya, kaosnya dari ada Abercrombie ini ya. Itu Jepang loh ya. Jepang. Oh, pernah ke Jepang ya? Saya kerja di Jepang dulunya sebelum pandemi. Oh, Oke. Gimana di Jepang? Pengalaman cerita dulu dikit dong. Kenapa bisa tertarik untuk melihat video ke Amerika gitu ya, teman-teman ke Amerika, kerja di Amerika? Kenapa? Karena ini sih, kalau yang di Jepang kan semua lagi close border Bang. Jadi kebetulan saya di bidang pariwisata,
Jadi saya sebagai tour guide di sana. Tour guide. Jadi karena pandemi seperti ini ya mau nggak mau semua close. Jadi kantor pun masih tutup dulu. Saya stay paling 1 bulan. Kadang ya tergantung ini. Tergantung season. Jadi kalau pas lagi seasonnya rame, saya bisa stay lebih lama. Tapi kantor di Jepang sih nggak ada. Tapi memang banyaknya mondar-mandir. Jadi paling sebulan setengah balik Indonesia, nanti paling 2 minggu seminggu 2 minggu di rumah, balik lagi Jepang itu. Sekarang di mana? Surabaya. Saya di Surabaya. Sekarang di Surabaya. Iya, panas Bang. Lagi kembali dulu ke tanah air ya. Ada Surabaya. Sekarang gue balikin lagi ke host. Jadi intinya coba Mas Adit sebutin ini temanya apa gitu ya. Jadi kita biar jelas buat kalian yang berminat untuk keluar negeri, nggak cuma ke Amerika aja ya. Kebetulan aja gue di Amerika gitu aja sih ya, kebetulan. Banyak yang kerja ke luar negeri, ke Jepang, ke Cina, ke Arab ya. Tapi yang menurut gue sendiri ya, kayaknya di mana-mana itu lebih nyaman tuh di Amerika gitu loh. Lebih apa ya, kayaknya kesempatannya itu lebih ini banget, lebih banyak gitu, lebih luas di sana. Lebih luas, nggak satu tempat aja kerja, lu bisa di mana-mana gitu. Yang jelas uangnya lebih gede. Kalau uang sih ya tergantung rasa bersyukur aja sebenarnya sih ya. Kalau misalnya kayak gue juga ngalamin di Amerika juga, itu tergantung syukurnya kita aja, benar ya? Betul. Oke, jadi gini sih. Saya juga di sini sebagai perwakilan dari teman-teman, saya mau mengucapkan makasih juga nih buat Bang Andi bisa mau meluangkan waktu gitu buat join sama kita di sini, bagi-bagi pengalamannya. Terus apalagi ya, jadi ibaratnya sharing-sharing gitu, mau ikut sharing-sharing sama kita di sini yang mungkin masih ada di Indonesia, tapi kita punya harapan besar gitu loh. Kita juga pengen berangkat ke sana, gitu. Entah kapan ya, tapi kita niatin dulu dari sekarang. Kayak gitu. Nah, kalau saya boleh tanya nih, kalau Bang Andi sendiri di Amerika itu udah dari tahun berapa ya? Gua kebetulan alhamdulillah dari tahun 2003. Dari 2003 sampai sekarang. Jadi tahun 2003 masuk pertama kali di New York. Jadi itu gue masih single sekitar umur kalian bisa hitung umur gue sekarang berapa. Waduh. Jadi jauh banget ya, berapa dekade gitu. Tapi sekarang masih belum keluarga gitu. Kebetulan bokap yang sponsor waktu itu, karena bokap di sini dari tahun 86 ya. Masuk ke Amerika itu pakai visa dengan bawa uang masuk ke sini $25 tahun 86. Udah lama banget waktu itu di kantong. Jadi dulu ceritanya panjang, nggak apa-apa cerita ya. Nggak apa-apa cerita aja, sharing ya. 5 menit. Jadi waktu itu bokap pernah ke Arab di Saudi Arabia waktu gue umur kelas 6 SD, pindah dari Surabaya atau Banyuwangi waktu itu. Pertama tinggal di Jakarta, dia langsung ke Arab 5 tahun. Dan situ kan banyak relasi teman-teman ya. Teman-teman habis 5 tahun itu dia pulang ke Indonesia. Nah, teman-teman itu juga pulang dari Arab ini pulang ke Indonesia juga. Salah satu temennya punya saudara di sini yang di Amerika. Terus nyuruh dia berangkat. Belum berani gitu. Makanya nyuruh bokap gue dulu berangkat. Jadi uang tiketnya itu dikasih ke bokap. Jadi ngewakilin duluan gitu ya. Lu cobain. Iya, jadi babat alas. Babat alas. Begitu temennya itu suruh bokap gue ngeplay visa dulu. Habis itu ngeplay visa dapat, tiketnya dikasih bokap. Bokap berangkat bawa duit $25 gitu. Masuk bla bla bla, kerja di restoran dan segala macam sambil dia proses ikut green card lottery waktu itu. Setiap tahun dia ikut. Tahun keberapa dia dapat. Nah dari situ dia masukin data keluarga anak-anak sama istrinya gitu ya. Nah itu dapat, otomatis sudah pasti dapat kan. Tapi gue proses setelah itu masih lama bro, masih sekitar 4-5 tahun. Setelah bokap gue nge-play citizen tapi ya.
Jadi proses green card itu dia ngajuin ke citizenship langsung supaya keluarganya bisa ke bawah. Gitu. Iya. Nah, setelah lulus sekolah SMA waktu itu proses surat bokap gue belum kelar. Begitu kelar, 4 tahun dari gue SMA kalau nggak salah, lebih ya, 6 tahun mungkin ya. Setelah gue kerja juga, itu kerja di Bali, kerja di Surabaya. Gue juga pernah kerja di Surabaya, Bang, jadi tukang pom bensin dulu, ngecor, ya. Di Bali. Panjang banget berarti pengalamannya ya. Panjang, pokoknya di Bali juga gue pernah kerja meracang. Kalau tahu meracang kayak kanvas gitu ya, nyupir masarin permen di toko-toko, di warung-warung kecil. Itu gue pernah di Bali. Gaji 120.000, bayar kos 60.000. Ya Allah. Itu pernah sendiri berarti. Keluar ke Amerika nih. Iya. Gue ngelamar di pom bensin waktu itu di teman-teman bayar 2 juta bro masuk pom bensin bro. 2 juta. Seriusan? Iya. Jadi kita ngeluarin duit dulu gitu. Dengan gaji 200.000. Astaga. Gue nggak bayar waktu itu. Gue kebetulan kenal waktu itu masih ada nepotisme ya. Kalau ya masih tonton segitu lah. Nepotisme dipakai. Tapi gue ya udahlah, yang penting kerja aja dulu lah. Nah, itu gue nggak bayar. Gue masuk di situ. Gue kenal sama temen-temen, perjuangan mereka kayak gimana, dengan gaji 200.000 itu gimana gitu ya. Nah, pokoknya yang intinya lo tau lah kerja di pom bensin itu gimana supaya dapat duit banyak, itu mereka kayak gimana lo pasti udah tahu. Baik begitu. Tujuan gue tuh cuma nyari kehidupan di bawah bro, berkenalan dengan kehidupan di bawah waktu itu. Kan? Ternyata kenapa mereka berbuat seperti itu? Untuk menghidupi keluarganya bro. Berusaha untuk kerja cari uang, kerja di pom bensin dengan terpaksa melakukan itu. Apalagi sampai bayar 2 juta loh. Iya, itu tahun segitu bukan uang yang kecil sih ya. Tahun 90, iya 96 kalau nggak salah itu. 97. Sebelum jajan gue aja masih 25. Tahun 96 jajan gue masih 100, 150, 125. Udah habis itu kan gue masih kerja di pom bensin, gue disuruh cabut sama bokap lu, cabut. Berangkat mau ada persiapan berangkat ke Amerika waktu itu, tapi belum ada ininya. Habis itu gue nge-apply visa turis sampai 4 kali bro, gagal. Jadi ada juga perjuangan, gue gagal. Setelah kegagalan itu gue dibukain, sampai ketipu gue sama agent waktu itu 50 juta. Itu ada di videonya juga. Nah, setelah itu gue belajar ikhlas. Habis itu selang lama dapat surat-surat dari bokap itu keluar, baru gue berangkat. Perjuangannya juga apa ya? Perjuangannya nggak gampang gitu. Perjuangannya panjang banget. Panjang banget, walaupun sekarang juga belum berhasil banget. Cuman ya itu cerita lah ya sebelum gue berangkat ke Amerika gitu ya. Soalnya kan orang kan kadang ngelihatnya bahwa wah Bang Andi ini udah sampai di Amerika, udah keren gitu, segala macam, punya ini punya itu. Ya orang kan biasanya rata-rata ngelihat sekarang udah enak gitu. Nggak tahu dulunya kayak gimana kan? Gitu kan baru-baru. Iya. Kayak gitu. Oke nih, mau tanya-tanya dong. Ya. Oke. Di, gue boleh tanya sebentar, Di? Sensitif juga sih, tapi gue to the point aja. Gaji lo berapa di sana? Gaji lo kerja part time atau full time? Gue selama tahun masuk ke sini 2000 berapa tadi gue bilang 2003 ya. Gue kerja di restoran tuh awalnya training ya. Jadi kalian nggak usah takut nggak punya pengalaman ke Amerika. Sama sekali gue nggak. Ini gue cerita dari awal lagi ya, Bro Riko. Sama sekali gue nggak pernah punya pengalaman untuk masak. Mungkin masak air juga gosong gue. Masak Indomie mungkin kering jadinya. Jadi begitu masuk, kebetulan bokap tuh kan memang relasinya kerja di restoran ya bro. Jadi memang gue dipersiapkan untuk kerja di restoran waktu itu. Dengan gaji waktu itu per hour $5 bro, tahun segitu. $5 plus tip. Jadi kalau kerja di restoran itu gaji basic tuh ditambahin sama tip. Nah dari owner atau dari perusahaan dari restoran itu dibayar kalian 1 jam $5. Kira-kira gue waktu itu dapat sekitar 2.000, kaki harus pincang-pincang bro. Buset. Ngerti nggak? Karena gaji $5 itu
kalau dihitung sebulan berapa lu hitung aja gitu. Tapi kalau untuk dapat duit gedenya, lu harus rame tuh restoran. Lu harus masak lebih dari 15 kali 15 meja, bro. Satu orang. Itu berapa chef itu yang kerja kayak gitu? Waktu training itu sekitar 8 chef. 8 chef ya, satu orang handle sampai awal-awalnya gue dikenalin masuk ke restoran itu, gue ngeliat teman-teman kan masak tuh, gue teriak-teriak tuh. Gue nggak mungkin bisa, nih gue mikir gue nggak mungkin kerja bisa kayak gini nih, gitu kan? Gila lu ngadepin bule. Gue dulu di upacara atau di sekolahan SMA baca Pancasila aja nggak bisa, nggak mau. Iya. Nggak berani gitu, mental gue udah hancur banget dulu. Ini apa bisa gue kerja di sini nggak punya pengalaman sama sekali? Wah itu gue lihat teman-teman, wah teriak-teriak pakai bahasa Inggris segala macem ya, nyanyi-nyanyi, ngubrang-ngubrang, main spatula, apa main api, lah segala macem. Wah gila, gue nggak mungkin nih, gue nggak bisa gue kerja gini. Akhirnya gue duduk keluar dari restoran tuh, gue duduk di bawah pohon, bro. Gue bilang waktu itu gue bilang sambil ngerokok, gue bilang gue balik ke Indonesia mau jadi apa, gue bilang gitu ya. Dari situ gue lari kebakar gitu ya. Gue masuk lagi ke dapur, gue belajar lah gitu, belajar mau nggak mau lah. Nah itu dari situ gue bakar. Lama-lama udah punya pengalaman, sekitar 9 bulan gue keluar dari restoran itu, gitu. 9 bulan itu gue cabut dari restoran itu, gue nyari uang buat merit, gue bilang that's it, gue cabut langsung. Gue mau cabut. Akhirnya gue dapat gaji. Jadi kalau di luar lu bisa bulan berapa ya, gue waktu itu dapat 1.200 plus tip 1 bulan potong pajak. Tahun berapa itu? 2004 kalau nggak salah. 2004. Gue pindah ke Ohio waktu itu ya. Sebelum gue pindah ke New Jersey dulu, abis New Jersey gue baru ke Ohio. Dapat 2.200 plus tip, itu bisa bikin sekitar 3.500 sampai 4.000 waktu itu. Dalam 1 bulan. Sebulan. Keren sih. Kerja di restoran itu biasanya kalian tuh dapat mes, bro. Oh gitu. Jadi kalau udah punya pengalaman lu bisa tawar-tawar gaji. Nah kalau begitu dapat tip, dapat tempat tinggal, lu paling cuman bayar internet atau lu belanja buat di rumah, masak bareng-bareng. Kalau kalian dapat libur ya, kita patungan masak, kita patungan belanja patungan, setiap libur kita masak gantian. Rame-rame tuh ya sama yang lain ya. Iya. Itu waktu itu masih bujangan, bro. Gue ngumpulin duit buat kawin itu 2,5 tahun total sama dari datang. Ya, namanya dompet tuh, bro. Iya, namanya dompet tuh ganti bisa sebulan sekali, bro. Karena tuh masukin duit belum habis duit hari ini, duit besok udah masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Lagi. Tapi gue waktu itu gak ada kepikiran beli mobil. Karena gue waktu itu siapin mobil juga sama karyawan, sama juragan. Yang punya SIM waktu itu cuma gue. Mantep. Yang punya SIM dari teman-teman cuma gue, bro. Jadi gue punya tugas yang gue panggil sendiri di hati gue ya, cuma buat nganterin temen kerja, pulang kerja itu sama gue semua mereka. Sampai teman-teman itu merasa nyaman sama gue. Oh, enak banget kalau jalan sama lu ya, nyaman gitu ya. Gue bilang ini sementara, nanti sebentar lagi gue balik, lu harus bikin SIM sebelum gue tinggal. Gue bilang gitu sama mereka. Gitu. Dan mereka pada bikin SIM gitu. Gue udah waktunya pulang ya gue pulang. Udah kumpul duit merit, segini udah gue pulang lagi. Pulang merit, balik lagi. Waktu itu 2006 merit, balik lagi sini sendiri, bro. Ini gue berangkat bulan Juli. Sini juga pesannya pakai visa turis, berarti bukan ini ya? Iya, awalnya iya. Oh iya. Awalnya iya. Habis itu gue apply buat dia. Setahun gue apply. Jadi pakai lawyer, bro. Itu biayanya sekitar 7.000-an. Waktu itu ya. Total. Jadi sama lawyer gue dikasih pilihan. Dikasih pilihan, kamu mau bikin petisi atau mau jadi citizen. Terus gue tanya, petisi sama citizen apa bedanya? Kalau petisi prosesnya itu bisa sampai 4 tahun, 6 tahun. Waktu itu ya, dulunya. Tapi kalau lu jadi citizen, kemungkinan itu 1 tahun udah kelar. Nah, itu akhirnya gue pilih, nggak ada choice karena gue buat istri ya, biar nggak pulang-pulang ya.
Maksudnya biar bisa pulang pergi ya. Akhirnya gue ngeplay warga negara. Dapet. Itu prosesnya nggak sampai 2 bulan. Cepet banget gitu ya. Beruntung banget itu waktu itu sampai buat gue cepet banget ya. Tapi itu juga tesnya juga pertanyaannya banyak juga bro. Banyak banget pertanyaan untuk gimana? melegalkan istri. Itu ada 100 pertanyaan harus lu tahu tentang Amerika. Kayak sekarang gue udah gak hafal ya. Kayak dulu ditanya bendera, garis stripnya merah putih itu apa artinya? Terus bintang itu berapa biji itu apa artinya? Terus state di Amerika tuh ada berapa? Suruh sebutin state awal tuh mana, state yang paling lama tuh apa? Itu suruh nyebutin. Terus ada namanya kapal pembawa perdamaian itu apa namanya, Mayflower itu kalau lu pernah dengar. Itu pertanyaan dikasih 100 pertanyaan itu lu harus bisa jawab di antara itu gitu. Paling nggak 80% lah ya harus paham gitu kan. Iya. Waktu itu sih apal gua sampai lagu judulnya sampai ngarang-ngarang tuh apal, sekarang sih udah enggak. Iya lah, udah lama banget. Gua baca. Ini tanya gua nih. Pertanyaan ini gua jawab semua apal. Jadi kalau di pribadi gue ya, kalau ditanya awal gue bisa, itu pasti semua pertanyaan pasti lancar. Tapi kalau pertanyaan pertama gue nggak bisa jawab, itu pasti semua blank gitu. Harus pertanyaan pertama gue harus bisa pegang. Ternyata pertanyaan pertama itu yang gue paling apal gitu. Udah. Iya salah. Semuanya kejawab. Maksudnya dapat waktu itu gitu. Itu ceritanya. Jadi kalau sekarang gue ambil kerjaannya part time ya, di masak kebetulan part time. Kalau cerita dari dulu ya panjang banget ya. Cuman kalau part time ini, kalau kalian udah punya pengalaman, kalian bisa tawar gaji. Berapa lu mau bayar per hari? Per hari itu kira-kira kurang lebih 100 sampai 150. Iya. Jadi di sana itu jatuhnya untuk kayak itu plus tip ya? Iya, tipnya kan tergantung restoran, rame apa enggak. Berarti kalau di sana itu yang namanya gaji masih negotiable gitu, masih bisa kita obrol. Iya, negotiable ya. Beda kan mungkin ada beberapa tempat kayak mungkin di sini yang kita nggak bisa sama sekali nego gaji. Lu mau kerja ayo gitu, gaji sekian. Gitu. Kalau di sana kita bisa ngobrol, ya kan? Jadi gue kebetulan punya temen ngajak makan di Hyatt, tapi gue diajak makan di buffet. Habis di buffet gue diajak ke bacinya. Kebetulan dia kenal temennya sama manajer di hotel itu, yang di restoran itu, atau gue lupa namanya ya. Nah itu gue dikenalin. Ani dikasih tahu ke teman gue itu, ngasih tahu manajer itu. Ini kerja di Amerika jadi tepan gini. Terus dia nyamperin gue orangnya. Iya, gimana? Mau kerja di sini nggak? Kerja apa? Gue bilangnya masak kayak gitu. Gue lagi nontonin orang masak di situ. Gue tanya gini. Emang berapa gajinya? Gue bilang gitu. Langsung aja gue orangnya to the point ya, gue tanya. Gajinya berapa? Sepuasin aja langsung. Gue kasih 3 juta lu sebulan gitu. Buset, 3 juta. Itu perjalanan dari hotel itu ke rumah gue 1 jam lebih, bro. Ya. Bisa gue. Emang kamu berapa dikasih ke sana? Kerja di sana? Gue bilang, nggak apa-apa, gue jujur nih. Gue bilang, nggak apa-apa, lu jujur aja. 3.000 gue gajinya doang. Belum tip, gue bilang gitu. Langsung kena mental ya kan. Langsung kena mental, udah nyerah deh. Iya. Bukan gue ngeremen ini. Wah gila, banyak juga ya. Ya itulah maksudnya, perbandingannya mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Ya skill emang belum dihargain sih sini ya. Ya, lagian kalau misalkan dibandingin sama di sini, antara pendapatan kita sama pengeluaran itu nggak balance kalau saya bilang. Mungkin. Tapi kalau 3 juta ya terlalu, bro. Kalau 3 juta kekecilan. Maksud gua gitu. 3 juta di sini nggak masuk. 3 juta nggak masuk. Lo tahu di sana pernah denger restoran Benihana nggak di Jakarta? Itu minimal 10 juta loh. Oh iya. Iya ada itu restoran yang sama. Lo kalau kalian yang buat tinggal di Jakarta, kalian lihat itu ada namanya di hotelnya, lupa itu di buildingnya apa ya. Pokoknya Benihana itu, cari di Google itu ada. Itu 10 juta. 10 juta itu gajinya. Itu lulusan Amerika semua, bro. Anak-anaknya teman-teman gue semua itu yang kerja di situ. Oke nih, ini kan tanya nih, ya kan tadi kan udah tentang gimana sih di sana kesempatan kerjanya, kan ternyata cakep banget gitu. Nah tapi mungkin anak-anak ada yang belum ada yang baru subscribe, ada yang baru dengar, ada yang baru kenal sama Bang Andi juga. Kalau untuk di Amerika sendiri, untuk living cost gitu, untuk kebutuhan hidup atau pengeluaran bulanan itu gimana tuh? Berapa kira-kira?
Buat apa nih? Buat single apa buat katakanlah ya apa kayak Bang Andi aja gitu, rumah tangga. Oke, rumah tangga. Anak 2. Oke. Kebetulan banyak teman-teman juga ya. Gue nggak bisa nyebutin legal apa nggak legal ya. Maksudnya ini juga banyak yang berkeluarga gitu ya. Mereka nggak ada keluh kesah atau segala macam ya. Masalah pengeluaran keuangannya kayak kita misalnya kita berkeluarga punya anak 2 ya, kayak gue sendiri. Lu bisa cari apartemen yang sekitar harga 800 sampai 1000. Itu dapat 3 kamar. Dan itu harga apartemen itu tergantung dari state. Tergantung dari county. County itu apa ya? Kabupaten kalau nggak salah ya. Tergantung dari county. Jadi masing-masing state itu punya harga beda-beda karena lokasinya kan kadang ada yang mahal, ada yang murah, dekat yang agak pinggir murah gitu ya kan. Paling murah itu sekitar kalau tinggal di side country lebih murah. Iya. Countryside ya, countryside itu lebih murah. Kalau dekat 1 jam dari ibu kota itu pasti lebih mahal dong. 1 jam, 2 jam, 20 menit itu lebih mahal dong. Jadi paling enggak lu minimal 2 jam dari kota besar gitu, kayak capital. Kayak gue tinggal kan sekarang dari Washington DC itu sekitar hampir 2 jam. Itu lebih murah. Oh, lumayan. Lumayan jauh juga ya. Dan ya, kalau gaji kendaraan sih kan nggak masalah, bro. Iya, makanya kan nggak sering-sering juga ke kota karena di countryside ini banyak juga pasar-pasar atau store-store gitu yang menyediakan makanan nggak jauh dari Indonesia itu ya. Udah banyak sekarang, bro. Nah, sekarang kalau sama dari rumah tadi ke tempat kerja itu jaraknya lumayan dekat berarti atau emang 10 menit sampai 15 menit. Oh, lumayan ya. Makanya kayaknya kendaraan di sana kayak mobil itu butuh banget gitu. Butuh banget, bro. Bukan bukan suatu yang mewah banget mobil di sini ya. Kalau gua kasih tahu sama buat kalian ya. Kalau kita bandingin sama Indonesia ya, kita punya mobil Toyota Kijang aja mungkin lu sarungin tuh mobil. Iya, benar. Lu sarungin kan? Di sini punya roda 4 udah dayanya udah mantap banget. Iya, gua ngalamin sendiri, bro. Maksudnya kayak mobil yang bukan gue mau merendahkan atau enggak ya alhamdulillah mereka punya mobil sampai sini ya. Mobil itu emang alat kaki lu buat kerja kayak sepatu lu gitu. Karena lu gak punya mobil bisa kemana-mana. Ya bisa kemana-mana, ada angkot atau bis ya, bukan angkot ya, bis ada bis. Tapi kan lu kalau misalnya bis harusnya waktu lu tempuh 5 menit itu bisa jadi 30 menit. Ngerti kan? Iya, karena berhenti muter-muter rutenya kan? Iya kan? Berhenti dulu di terminal ini, ya gitu. Nah, lu mau pakai Uber juga mahal. Lu kosnya kalau pakai Uber misalnya 15 menit itu sekitar $20. Lu tabung bisa beli mobil. Bisa dapat iPhone kali. Berapa bulan nabung gitu kan? Jadi bukan satu alat yang mewah banget. Kalau misalnya lu pengen beli mobil bagus itu kan pilihan, ya kan. Kalau selama masih kerja masih bisa bayar ya silakan, gitu kan nggak apa-apa. Iya. Itu namanya mensyukuri, bro. Mensyukuri lu beli barang bagus tuh mensyukuri apa yang lu kerjain, kan? Iya. Nah, itu kan tadi rumah itu sekitar berapa tadi? 850 lah katakan, 850. Nah, terus kalau kayak kebutuhan buat makan dan lain-lain, internet itu berapa sih kira-kira? Internet, oke, kalau lu kerja kayak gue kan nggak kerja, kalau lu kerja punya keluarga ya otomatis nggak tinggal di mes ya, lu harus punya privacy ya, lu harus punya rumah. Ya, betul, pasti. Oke. Ini gue bukan cerita sama pendapatan gue ya, kurang lebih aja kalau lu punya pendapatan sekitar $3.000, misalnya jadi tukang masak ya, lu posisi lu jadi tukang masak itu 3.000 sampai 4.000, itu bayar rumah misalnya 800 sampai $1.000, itu dapat 3 kamar. Nah, lu bisa bayangin setiap lu $1.000 itu buat bayar rumah, misal 1.100, terus lu bayar listrik itu sekitar 50 sampai $100 tergantung pemakaian. Jadi pemakaian sini nggak cuma AC atau heater ya, kita punya heater juga. Kalau winter bisa lebih tinggi. Karena lu pakai heater, ya kan? Oh, heater on terus kan ya, biar nggak. Iya, lu pakai heater. Kalau pakai AC kan masih bisa kita matiin. Iya. Ya kan? Nah, itu. Terus kalau air biasanya ada yang air bayar atau nggak bayar tuh ada, masih tergantung apartemen. Terus buang sampah juga itu ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, kalau internet itu sekitar 50 sampai $80 satu paket.
50 sampai $80 ya. Itu untuk satu device aja atau untuk semua nih sekeluarga nih? Sekeluarga dong. Oh, sekeluarga. Wih, enak banget gitu jadinya. Gitu. Kalau di sini kan, kalau di sini ya kita pengeluaran internet aja satu HP satu bulan bisa 100 gitu. Kalau HP di sini bukan kayak prabayar, lu bisa pakai prabayar juga, bisa pakai kontrak di sini HP. Oh gitu. Kalau kontrak itu ya? Kita bayar setelah kita pakai kita bayar. Nanti ya. Kayak kita bayar telepon di rumah gitu loh, di rumah, telepon di rumah. Iya, iya. Nah, gitu lu nge-play kontrak 2 tahun, lu dapat HP gratis, lu bayar tiap bulan. Lu mau nge-play handphone di sini satu bulan iPhone ya. Itu $15 satu bulannya. Enggak perlu beli cash. Berapa juta gitu lu beli iPhone itu enggak. Lu bisa cicil itu. Semua di sini bisa dicicil, Bro. Iya. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang ada di chattingan ya, gue nggak bisa jawab, diwakilin sama lu aja, Dit ya. Gue nggak bisa buka-buka ya. Ribet. Oke, nih. Satu tadi tuh ada pertanyaan dari yang paling atas. Tadi itu dari Mas Heri nih, lottery visa atau DV lottery itu bisa diajukan di saat kita udah di Amerika, ya kan? Atau di saat kondisi kita udah overstay di Amerika, itu kita masih bisa ngajuin DV lottery atau enggak? Bisa ya, benar ya. Ya. Yang penting paspor lu masih ada. Terus yang penting lu ada tempat tinggal lu kayak ini lah, apa namanya? Proof address. Lu harus tinggal di mana gitu kan, lu setiap lu kerja di restoran pasti lama tuh. Ada gaji, spesial lu bayar internet, ada nama lu gitu kan. Nah, itu proof address. Terus lu nge-play telepon itu punya nama lu sendiri kan. Itu proof address buat nge-play. Nah, kalau untuk apply untuk sewa rumah atau mungkin kita apply telepon dan lain-lain itu bisa cuma pakai paspor aja gitu. Misalkan kan kadang ada kawan-kawan kita juga yang berangkat ke sana cuma pakainya visa turis katakanlah gitu kan. Gitu. Nah, mereka kan nggak ada kayak SSN, mereka nggak punya green card. Tergantung apartemennya, Bro. Bisa ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalian harus cari apartemen bisa. Jadi kalian nyampe di sini nih, paling nggak lu harus bikin ID lah gitu ya. Harus bikin ID. Jadi prosesnya itu bisa tahu kalau lu udah di sini. Bikin apa tadi namanya? ID kayak KTP. Lu harus bikin KTP di sini. Jadi bikin KTP itu harus lu minimal lu harus bayar pajak 2 tahun ke belakang gitu. Itu ada prosesnya. Setelah lu nyampe di sini lu pasti tahu nanti. Oke. Itu nanti gua kenalin lagi ya. Ini ada juga Mbak Nining di sini. Mbak Nining itu subscriber udah nyampe di Amerika. Dia ada di kalau nggak salah di Florida kalau nggak salah ya. Terus ada Mbak Widya juga, kalau Mbak Widya itu ada di Pilar. Terus ada namanya Mas Henry, itu baru nyampe 2 September kemarin. Di Texas, kakaknya juga ada di sini. Terus ada lagi namanya Bazar, kalau kalian lihat udah di video. Itu udah pemenang lotre green card untuk jadi tukang masak, bersedia banget gitu ya. Maksudnya wah, boleh juga nih, nggak banyak orang kayak gitu. Nah itu, udah gue temuin dia juga. Nah ini kayak Mbak Nining tadi juga membenarkan apa yang gue bilang, kayak mobil itu nggak mahal banget di sini, lu bisa beli sini. Berapa sih di sana kalau rata-rata harga mobil tuh? Yang second deh, jangan yang baru. Harga mobil second itu lu bisa ada yang $500 juga ada. $500 tuh ada kan, tergantung tahun sama pemakaian sama miles. $500 berarti nggak sampai sebulan gaji dong udah bisa beli mobil. Ada. Cuman ya itu lu kan harus perhatiin kondisi juga, Bro. Lu kalau dandanin mobil lu di sini labornya mahal, men. Itu. Kalau lu beli 500 ya harus banyak keluar duit. Iya, pasti. Gitu. Ya berarti di sana balance banget gitu. Kira gaji sebulan pun kalau misalkan gini kita mau bisa kita beli mobil second gitu kan untuk kaki. Worth it banget, Bro, di sini. Worth it banget, bener-bener. Setetes keringetmu yang keluar, kamu peras keringetmu di sini, itu yang lu dapetin. Asik. Keren ya? Biar makin semangat ya kalau keluar keringet dari kepala lu nih keluar, itu dibayar di sini. Gitu. Oh ya, ini satu lagi nih, kayak misalkan kita di sana mau beli mobil, kita nggak punya SIM di sana, itu gimana itu? Nggak punya SIM? Kita ada prosesnya, Bro. Ada prosesnya. Sekali lagi gue nggak bisa dijawab gue di video ini. Ada prosesnya. Oke. Tapi bisa lah, kalian bisa lah jalan itu, bisa lah, lu jalan itu bisa. Gue yakin bisa, karena teman-teman gue juga banyak di sini. Tapi gue nggak bisa cerita. Jadi gue minta maaf. Maksudnya kita nggak bisa vulgar banget gitu ya.
Gitu. Oke. Ini mungkin kawan-kawan, teman-teman mana nih? Ada yang mau nanya-nanya lagi Silakan, nggak? yang mau nanya silakan. Coba nih siapa nih, satu orang atau dua orang, open mic aja nggak apa-apa. Kasih satu pertanyaan aja. Jalur bisa pelajar, Mas. Jalur bisa belajar sekarang mungkin agak susah juga ya. Apalagi tambah pandemik begini ya. Halo, Ndi. Yes. Tuh, siapa tuh? Untuk batu rekan-rekan di sini yang mau prepare ke US, mungkin belajar untuk ke Tepang ya. Mungkin ada referensi nggak teman-teman yang udah balik ke Indo yang udah buka resto gitu? Ada beberapa, ada 2 orang, satu ya katanya kemarin informasinya di Cibatok, katanya nggak ini banget ya, cuman gua nggak tahu ya, karena gua belum, tapi Pak Teddy-nya sendiri, ownernya bilang masih jalan di yang di Cibatok itu. Yang kedua ada namanya di Cibubur ya, itu namanya Tepang kalau nggak salah, tenda Jepang. Lu cari di kota wisata itu. Oh ya, ada teman gua dari Atlanta, lu bisa tanya-tanya di situ cara belajar gimana bang, lu bisa tanya-tanya gitu, lo tawarin gini, lo mau sekolahin gue nggak, berapa bang gitu, langsung aja sama dia nggak apa-apa. Ya, lebih wisata namanya siapa? Namanya tendanya, apa namanya, restorannya namanya Tepang kalau nggak salah, tenda Jepang. Tepang. Ada itu. Ya, itu di depannya tuh banyak. Di depannya banyak bluebird mangkal tuh. Iya. Tahu ya. Tahu. Ya, saya mangkal itu soalnya dulu. Itu teman gue yang buka, namanya Jojo sama istrinya, dua-duanya pernah di Amerika, di Atlanta. Dulu kenal sama gue di New York. Namanya Jojo sama Monik. Ya, jadi referensi lo bisa private belajar sama dia, tanya aja sama dia. Jadi bisa tanya-tanya. Berarti dalam artian kita berangkat ke sana nggak ngeblank banget. Ya, ada teman gue juga yang nggak punya restoran, yang bekas lulusan masak di sini. Di situ di grup ada namanya Togi yang punya YouTube View Round. Itu mantan tukang masak juga. Lu bisa tanya-tanya, ngobrol ilmunya sama dia juga bisa. Togi Marciano namanya. Terus ya banyak banget sih teman gue, lu nggak bisa datengin, banyak banget. Jadi yang nggak buka restoran tuh XX-nya Amerika tuh banyak. Lu bisa tanyain kebenaran apa yang gue bilang sama beliau gitu. Sama mereka kalau mereka nggak merasa keganggu privasinya ya. Itu ada juga yang di Ponorogo, ada yang di Priok, itu ada juga. Terus banyak banget men. Di Jakarta juga itu banyak banget. Oke, ada lagi yang ditanyain bro? Yo, ada lagi nggak? Siapa lagi nih? Tadi ada yang mau nanya. Dia mau nanya. Siapa nih? Ini siapa nih namanya Lisa. nih? Kenalin Lisa. namanya dulu dong. Saya Lisa, Mas, dari Padang. Oke, makasih Mbak Lisa ya, udah support channelnya si Andi Iya. Vlog. Aduh, saya merasa terima kasih udah membuang waktunya untuk nonton video yang apa namanya, yang abal-abal kata gue ya. Keren loh. Yang presidennya itu. Minang itu sepupu saya loh, Mas Bang Andi. Kenapa? Yang presiden Minang di Amerika itu. Oh iya, sepupu saya. siapa namanya, lupa saya. Apa namanya presidennya? Tantenya ibu saya, ya ibunya tante saya, Tante Susi, Oh, tapi anaknya saya enggak. Dia jarang pulang ke Indonesia, kan dia lahir di sana. Iya, tahu. Yang saya mau ajak ngobrol Minang USA itu ya. Itu kan misalnya kita di-invite tuh suatu acara ke sana gitu ya. Itu kan minimal ada dapat visa berapa bulan gitu. Bisa nggak kita misalnya kalau dari sana bisa perpanjangan satu kali aja, jadi kita nggak mesti overstay di sana. Jadi kita minimal bisa 10 bulan atau setahun di sana, bisa nggak tuh? Mungkin 2 minggu gitu mungkin. Cuman itu kayaknya gue juga nggak bisa, saya juga nggak bisa dijelasin kemana-kemananya. Cuman kayaknya bisa. Kan karena kemarin kita kan lagi kurasi mau ada fashion show di New York Indonesia Fashion Week itu kan. Iya. Misalnya lulus nanti gitu, kalau lulus kurasinya kan berarti kita bisa perpanjang ya? Bisa, tergantung alasannya juga Mbak. Alasannya harus bisa kuat. Memang harus punya alasan yang nggak bisa ditolak sama mereka. Lah. Iya, nggak bisa dibantah. Ya karena kan kalau kita nggak mau overstay, bisa 5 tahun. Gitu, kalau nggak mau overstay kan kita bisa setahun mencoba di sana kan, minimal kita udah tahu gimana kondisi Amerika gitu kan. Iya, bisa 5 tahun. Bisa kan 5 tahun. Tapi itu yang namanya entry visa yang 6 bulan itu. Entry visa itu kalian overstay kalau udah lewat dari 6 bulan. Kalau masih kurang 2 minggu itu nggak overstay namanya.
ya kan kalau kita dapat visa perpanjangan 6 bulan lagi untuk interview untuk tinggal di sana kan lumayan itu bisa 1 tahun di sana. Iya, gitu. Tapi kemungkinan nggak kalau buat 6 bulan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya? Susah. Oh. Ya paling nggak harus pulang dulu. Harus pulang dulu. Oke, makasih Bang Andi. Iya, sama-sama Mbak Lisa di Padang. Mudah-mudahan kita sehat ya. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ayo, mana lagi? Siapa lagi yang nanya? Siapa lagi nih? Mbak siapa? Mbak Vivi atau siapa? Mas Yazid, Mas. Pada malu-malu ya. Gue sebenarnya grogi juga ini, Mas. Gue sini grogi juga. Sama. Kalau siapa nih? Saya Bang Heri. Oh ya, Pak Heri. Monggo. Ya. Kalau untuk starting untuk yang gaji di sana tuh rata-rata berapa sih Bang? Starting ya. Jadi kalau mungkin ya kalau mungkin bukan hanya di resto ya, mungkin ada di gua ambil dari cuci piring dulu ya. Dari cuci piring ya. Siap. Cuci piring itu sekitar 1.200 sampai 1.500 itu bersih. Live in ya berarti ya. Libur bisa 1 hari, 2 hari tergantung restorannya ya. Ya starting ya. Itu udah starting, itu dia nggak pakai skill, itu mah nggak apa-apa, itu mah starting dalam arti nggak ada kenaikan, ya udah segitu awalnya sampai akhir begitu. Itu. Tapi kalau nggak bisa bahasa Inggris juga masih nggak masalah ya, mau kerja di sana juga ya? Nggak masalah. Soalnya sering banget tuh banyak yang nanya. Orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris kan nggak mungkin lah, gua nggak mungkin lah, itu udah impossible banget. Itu pasti 1 bulan ya Bang ya? Kalau yang di istilahnya di luar itu gaji terendah ya, itu gaji terendah buat orang Indonesia yang kerja di tukang cuci piring ya. Maaf ya, di sini nggak ada kerjaan yang hina. Jadi memang itu harus apa aja sih lu harus lu sikat. Memang apalagi lu nggak tahu pengalaman, lu nggak tahu siapa-siapa di sini, apa aja lu sikat. Kalau buat gua sendiri itu bukan kerjaan yang hina ya. Jadi ya kira-kira 1.200 sampai 1.500 gitu. Itu tapi kalau yang di luar resto gimana? Di luar apa? Di luar resto maksudnya kerjaan selain resto di resto. Di resto kebanyakan kalau orang gitu, maksudnya orang yang ini kebanyakan orang Indonesia kerja di restoran ya. Kecuali mereka yang punya surat, mereka kayak kerja di kantor pos. Ada juga beberapa teman kerja di kantor pos gitu ya. Di kantor pos itu juga gajinya lumayan, cuman benefitnya yang bagus gitu. Tapi sementara ini yang gue lihat kerjaan di restoran itulah yang paling bikin orang Indonesia banyak berminat ya, karena memang menggiurkan banget gajinya gitu. Gitu. Kalau cuci piring tadi dapat tipping, bagian tipping juga apa? Tidak? Enggak. Kalau mau dapat tipping itu yang ada tip itu dari busboy tingkatannya, karena busboy itu kan di depan ya kerjanya ya. Di depan juga ya. Kalau cuci piring di belakang, dia servis belakang. Kalau di depan itu yang ada tip itu di depan kayak busboy, dari busboy, server, chef itu dapat tip. Sama host. Host itu juga dapat tip biasanya. Gitu. Karena mereka handle to go order ya. Nah, kalau misalnya starting tukang masak di dapur jadi helper itu sekitar gaji itu sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar helper ya. Tergantung pengalaman kalian ya. Nanti naik jadi tingkatan jadi tukang masak itu masuk itu awal training itu biasanya 1.500 sampai 2.000 plus tip. Gitu. Nanti kalau udah punya pengalaman itu gaji sekitar 3.000 sampai 4.000 bersih. Gitu. Jadi di sana nggak nutup kemungkinan ya, kayak misalkan kita startup dari tukang cuci piring dulu. Enggak. Ya, kita makanya di video gue sering bilang sama kalian, relasi itu penting. Jadi lu kerja di restoran itu cari relasi teman-teman Indonesia di situ yang kerja berkecimpung di tukang masak. Gitu. Iya. Naik lagi. Salah satunya lu kan kenal gua, salah satunya kan kalian kenal aku. Nanti bisa kenalin yang lain gitu kan. Nah, itu relasi. Itu kalian beruntung banget daripada gua dulu loh. Jangan salah lo. Temen gua dulu jarang banget tukang masak. Tapi gua nyari sendiri. Dan sini juga yang lain juga sama gitu. Mereka dari di kereta api, terus nyari kerja ada namanya di New York tuh ada namanya agent kerja, kalau mau itu cari kerja di situ bisa. Kalau diinget zaman dulu kan belum ada sosmed banget gitu kayak sekarang. Wah, sekarang iya, telepon aja bisa roaming terus, men.
Telepon aja Iya. gue bisa bayar $600 sebulan waktu itu. Percaya Iya. nggak lo? Teleponnya doang. parah, lo parah. dulu. Parah. Sekarang Demi lu- kerjaan ya. Sekarang WA aja gratis. Coba Indonesia benar. Amerika jauh loh, men. Pakai Iya. WA Jadi gratis. cuma kita Dulu gue telepon bisa- habis banyak gue. Nih sekarang aja bisa kayak gini kan Zoom, jadi ngeliat Gratis, muka, kan? gitu kan. Enak. Tiga kuota Cari doang. teman. Mm. Makanya Jadi yang beruntung banget nanti- kalian. Ini jangan nggak Ya, usah nanti udah takut. berangkat ke Nggak sana. usah takut. Bahasa sama physical. Banyak yang nanya di channel juga ya. Bang, Ya. ukuran badan saya 160 bang, gimana bisa kerja nggak bang? Lah bisa lah, aku bilang. Ya kalau Maaf masalah ya. di sana kan kalau di sana kan kalau udah main fisik gitu, diskriminasi fisik itu udah harassment Oh, iya. parah banget kan Parah. gitu di Iya sana. nggak boleh. Nggak Ah. boleh. Nggak Jadi boleh mereka kalau di sana. ini banyak sih bro pelajaran. Gue maaf ya, maksudnya pelajaran yang gue dapet di Amerika ini banyak banget gue nggak dapet di Indonesia gitu, banyak banget. Kayak kita tradisi ngetip itu di sini kita belajar ya kan. Ya, ya. Tradisi sopan santun itu kita di sini belajar. Kayak kasih salam tanpa orang kenal itu kita belajar di sini. Kalau di Jakarta lu tuh sendiri kita ngeliat gitu, ngapain lu liatin gua? Gua Baru pernah mantap ngalamin yang itu ada. soalnya. Nah, Gua pas ngeliatin kerjanya aja, beda. ngeliatin dia lu. Gua digebukin, Iya. gua satu dikeroyok 5 orang lu dihajar karena lihat itu kan. Gua bilang, waduh. Nah, kalau di sini nggak bisa lu gitu. Etos Menghargai kerjanya orang. beda ya bang ya. Kenapa? Etos kerjanya beda. Beda, ya. Ya, bukan ya gua gimana ya, maksudnya emang lu harus keluar sih, harus keluar emang. Bang siapa namanya? Tadi Bang siapa nih? Heri. Bang Heri juga tahu ya, pernah ke Jepang juga ya, gimana di luar ya, buka mata di luar tuh kayak gimana. Itu sama sih, banyak pelajaran yang kita pelajarin kan. Gitu. Ya, yang benar yang tadi dibilang Bang Andi. Jadi kalau kita kerja, kita sapa orang tanpa kita kenal itu sudah biasa. Mungkin kalau di kita kan masih di restoran, kita kerja restoran pun kadang canggung orang. Iya. Nah itu. Terus satu lagi gue pesen sama kalian, itu maksudnya kalau udah ke Amerika jangan dibawa tuh yang saling makan temen gitu ya. Maksudnya saling jilat kiss ass gitu ya. Sorry ya. Ikut-ikutan gitu kan. Nah, dari ini tuh jangan dibawa sini. Itu lo nggak bakal banyak. Ini maksudnya nggak berkah lah, rezeki juga nggak berkah itu ya dari agama juga. Nah, saling makan itu. Kita kalau ini saling berbagi lah kayak kerjaan gitu ya, nggak susah di sini kok kalau kalian baik-baik sama teman tuh nggak susah. Tapi kalau kalian udah bikin cacat sama temen, lo nggak akan bisa cari kerjaan di sini, men. Gitu. Karena Amerika sekarang nih, Adit duduk di situ ya. Bang Heri juga di situ ya. Lo lihat Amerika tuh gede banget. Tapi begitu lo di sini, itu segini, men. Lo bisa dikenal siapa aja, lo bisa tahu lo. Ngerti nggak? Itu gua alamin itu. Gue si Andi nih, anaknya begini-begini nih, kerja sama gue begini. Kalau lo melakukan negatif itu udah satu orang itu, udah semua tuh menyebar, men. Beritanya langsung kemana-mana. Iya, kalah. Apalagi di circle orang Indonesia. Waduh, karena yang ada di sana kalah selebritis kalah di Indonesia. Jangan. Itu segini banget. Netizen Indonesia itu paling kejam. Benar. Jangan nih, siapa lagi yang mau nanya nih? Bang Handra mana? Bang Handra nih punya host nih. Enggak nanya-nanya nih, kayaknya aman-aman aja. Iya. Jadi admin aja, tukang ngatur lalu lintas. Itu topinya aja udah Amerika topinya. Itu topinya udah Amerika. Nanya dong. Udah. Bang Nani. Siapa? Ini Agus nih, mau nanya siapa nih. nih? Ayo Agus, apa kabar? Sehat? Bang. Sehat, alhamdulillah, Bang. Keluarga sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Makasih ya. Makasih banyak ya buat waktunya nonton video. Wah, saya suka banget video-video Abang, inspiratif. Mantap. Terus jadi saya tuh punya kesamaan, saya tuh punya keluarga juga dan ada rencana pengen hijrah ke sana, terus memulai kehidupan baru sana. Nah, pertanyaan saya kalau bawa anak-anak, misalnya, saya kan bawa anak-anak misal, terus kondisi kita belum bisa belum masih undokumen gitu, anak-anak tetap bisa sekolah kan ya di sana ya? Bisa. Kalau kita kondisi undokumen, bisa. Masih bisa lah ya. Bisa lah ya. Banyak kok teman-teman yang itu banyak sini yang sana ke sekolah banyak. Jadi terus kalau kita undokumen, kita bisa tuh sewa-sewa rumah gitu langsung gitu. Kalau kita kan ID belum punya, misalnya sewa rumah untuk satu keluarga gitu ya. Makanya gue bilang proses dulu ya. Maksudnya proses dulu. Lo kalau bisa datang dulu sini sendiri.
Nanti kan kalau misal kerja di restoran kan punya mes tuh, punya ini. Nanti lo cari informasi gimana. Tapi banyak juga sih enggak. Tapi jawaban gue bisa. Bisa lah ya. Nah, ya bisa. Banyak teman-teman juga. Aman ya, maksudnya anak-anak tuh sebenarnya yang bisa aman lah di sana lah ya. Kalau anak-anak sih aman bro, nggak apa-apa. Karena buat Amerika tuh anak tuh aset ya. Kalau nggak salah anak orang tua sama perempuan itu aset. Jadi anak sekolah apalagi ya. Jadi, aset banget anak sekolah. Kenapa? Mereka itu calon-calon ini bangsa mereka gitu ya, calon lah itu ya. Makanya kan di sekolah kan dini banget bro. Di sekolah lu jangan coba-coba nyalip di sekolah pada saat dia berhenti ngangkutin anak sekolah. Jangan coba-coba lu ya. Itu ditelepon polisi langsung datang gitu. Masuk jail ya. Punya kamera. Iya. Panjang urusannya kalau udah kayak gitu. Ada orang nyebrang, lu lagi nyetir, lu ada orang nyebrang, lu jalan tuh men. Itu wah itu fatal banget. Jadi itu loh yang tadi gue bilang, pelajaran di Indonesia itu kita nggak dapat di perapatan. Lu nyetir nih, lu bawa motor di perapatan, ada lambang stop sign, itu lo nggak berhenti, udah salah. Jadi kalau di sana kan, lu nyetir mobil, pala duluan masuk, itu jalan lu kan. Iya. Lu masuk, bukan jalan lu ditabrak, dia tuh nggak salah. Dia menang gitu loh, ngerti gak? Ada hukumnya di sini. Hukumnya tegak banget berarti ya. Iya, tertib banget berarti. Bebek lu nyebrang lu, bebek bukan orang nyebrang. Lu nggak berhenti, lu tabrak tuh bebek, lu kena. Berarti kan? Iya. Percaya nggak? Bebek, kucing, rusa, kambing, semua lewat nyebrang itu lu nggak berhenti, lu tabrak, polisi tahu lu nabrak, masalah. Kalau biaya hidup Bang Andi untuk satu keluarga dengan saya kan 3 anak itu standar rate-nya untuk yang sederhana ya, nggak yang standar orang-orang kerja resto gaji, itu biasanya berapa sih gaji standar resto gitu? Biaya hidup sih, lebih ke biaya hidup satu keluarga, suami, istri, 3 orang anak standar. Misalnya saya kan basicnya udah kerja di restoran tapi bukannya tempan ya, cuman saya pernah buka usaha kafe, cuman udah pernah di resto lah gitu. Itu basic 2000 cukup, 2000 sampai 2000 cukup. Insya Allah cukup. Itu termasuk rumah tuh ya? Iya, insya Allah. Tergantung lu tinggal juga. Kalau lu tinggal di Washington DC atau New York di state-nya ya nggak bisa lu hidup itu. Minimal 4.000 lu harus di tangan. Iya. Berarti berarti rumah tuh ambil agak jauh dari kota, tapi kita walaupun jalan 2 jam tuh sebetulnya kita masih worth it ya Bang ya. Iya, maksudnya nggak kena macet, nggak kena capek ya. Iya. Oh, di sini nggak ada macet, macetnya itu kalau di sini gini, macetnya itu merangkak bro, nggak macet total. Ada macet total tapi nggak sampai kayak di Jakarta gitu bro. Gitu. Oh iya. Kalau Jakarta kan stuck banget, nggak gerak sama sekali. Ya gue pernah ngerasain soalnya pulang ke Indonesia, gue mau kunjungin teman atau saudara, gue cuma dapat 1 sehari. Coba lu bayangin. Cuma dapat 1 kunjungin orang lo, gue bayangin lo. Masa macet sampai 3 jam, aturan nyampe 20 menit jadi 3 jam lo. Yang bener aja lo. Parah deh Bang. Nggak tahu sekarang, gue nggak tahu sekarang deh ya. Gue tahun berapa gue pulang terakhir? 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. 5 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. Keluarga besar masih di Indo ya Bang ya? Keluarga besar dari keluarga gua atau keluarga istri? Kalau keluarga gua udah di sini semua, adik-adik gua, bokap, nyokap juga meninggal di sini, nyokap 3 tahun lalu. Gitu. Ya, bokap di sini. Terus keluarga besar istri masih di Indonesia semua. Dan gue inspirasi gue tuh kayak abang gitu, pengen ke sana, terus pengen tinggal, terus netap dan hidup di sana sih. Gitu. Kenapa? Itu emang inspiratif banget sih saya lihat. Kenapa? Di Indonesia bukan lebih enak bro? Di Indonesia ya mungkin kali ya untuk yang udah dapat semuanya di Indonesia. Cuman kalau kita yang banyak rumput, buat akar rumput cuma jadi keset Bang. Gue ini nggak pernah dapat kesempatan yang lu dapat kan gitu. Gue jawabnya gitu aja. Gue kan nggak pernah dapat kesempatan apa yang lu dapat gitu. Gue nggak pernah. Ini ada yang nanya nih. Ada yang nanya nih, Bang Andi. Bang, makasih ya. Bang, makasih ya. Oke.